Assalamualaikum. Yang udah memantau soal Dr. Lustig dan lain-lain soal biang kerok gangguan kesehatan yang sifatnya menyeluruh, pastinya udah pada tahu ya soal bahayanya gula, fruktosa, dan seterusnya. Nggak usah diulang-ulang lagi, tiwas capek. Kalau dengerin soal gula gitu ya, serasa dia itu biang kerok kelas wahid yang walaupun rasanya manis, ujungnya bakalan pahit banget. Rata-rata tuh pakar kekinian yang sering soal bahayanya gula. Kebanyakan karbo gitu, itu ya bakalan meletre juga. Tapi kalau kebanyakan gula itu berganda-ganda lagi permasalahannya, sehingga seringkali penonton itu beneran mengasosiasikan gula sebagai biang kerok paling juara, padahal enggak loh. Ada hal lain yang sebenarnya lebih biang kerok lagi dari gula. Kelompok satu itu amat gamblang, tapi satu kelompok lagi itu banyak orang jadi tidak menduganya, bahkan menyepelekan. Yuk kita bahas. Kelompok pertama jelas banget, yang lebih biang kerok, lebih bahaya dari gula, ya udah, itulah asupan toksik, racun yang tingkat racunnya lebih ganas dari gula. Jenisnya 1001, silakan aja dipikir-pikir sendiri. Drug gitu, alkohol, pakai obat suplemen edan-edanan yang secara hakikatnya itu memang racun beneran dan seterusnya. Itu kelompok pertama. Jadi karena kita ini anti gula tapi terus nganggap enteng sama proses food yang diproses sampai beneran lighting. Aditif pemanis buatan, obat suplemen. Itu juga sering menggelincirkan orang karena tidak jarang dia itu diresepkan sama dokter. Dan tidak jarang oleh Badan POM itu dibilang aman-aman saja. Sepanjang bla bla bla, tapi realitanya dia itu serigala berbulu domba gitu deh. Kalau kita salah-salah pakainya. Apalagi kalau terus malah kecanduan. Minuman jus buah aja tanpa gula itu bisa jadi lebih bahaya dari gulanya itu. Karena misalnya kandungan fruktosanya nggak karuan. Cuma yang minum merasa itu minuman sehat sedunia, jadinya jor-joran. Bahaya tuh. Mainan POM gitu ya, kebut-kebutan pakai truk tronton sampai ngepot-ngepot. Itu mestinya juga lebih bahaya ya daripada minum air gula. Tapi ya kalau yang gitu-gitu itu masuknya tetap kelompok satu. Bisa banyakin lagi. Yang mau kita omongin itu kelompok dua yang lebih samar-samar. Samar-samar, tapi ini tuh ternyata lebih instan menaikkan kadar gula dalam darah, yaitu stres negatif. Ya lebih gampang juga membangkitkan kanker. Yang pada pakai CGM, banyak yang udah tahu tuh. Tapi yang lain itu bahkan banyak juga yang belum tahu CGM itu apa. CGM, Continuous Glucose Monitoring Device, atau alat pengukur gula darah berkesinambungan, itu biasanya ditempelin di lengan atas atau sekitar itu. Dengan CGM ini orang bisa memantau kadar gula darah secara hampir real time terus-terusan. Dan jadinya pada tahu tuh, kalau gue makan roti, gula darah naik apa enggak. Gimana kalau makan gado-gado lontong, dan seterusnya. Dr. Mindibas, dia cerita, dia sempat pakai CGM. Dan dia bilang, kestabilan gula darahnya itu senantiasa solid terprediksi. Khususnya saat dia merasakan fasting, puasa kesehatan dengan tekun. Tapi suatu ketika, saat lihat HP-nya dia kaget. Widih, sepanjang hari ini tadi kan puasa ya. Tapi kok pas sore ada lonjakan kadar glukosa. Pas dipikir-pikir lagi, sore itu rupanya anaknya pulang terkopoh-kopoh. Mam, tadi gue begono begini. Jeder, namanya mama kan ya. Anaknya ada masalah, tentu mikir toh. Muncul deh stres. Kortisol naik dan beneran itu instan banget. Glukosa darah langsung melenting. Besok-besoknya diamati sering gitu lagi. Walaupun nggak makan apa-apa, kalau mendadak keterjang stres, itu kadar gula melenting naik. Dan yang mengamati hal seperti itu, tentunya bukan hanya Dr. Mindy Pelz. Bahkan ada beberapa peneliti yang memberikan ancer-ancer, mengatakan bahwa event-event kecil seperti itu cenderung bisa menaikkan glukosa sekitaran 30% dari titik semulanya. Gak usah pakar lah ya, Hajah Ois saja juga mengamati hal itu. Tapi kalau Hajah Yeti itu masih sibuk sih. Sibuk jualan sate Marangi. Gak ada hubungan sih kalau itu. Hajah Ois aja lah yang kita bahas. Dia itu mengamati tetangga-tetangganya itu ya, kadang dablek, nggak sensitif kayak Dr. Mindy Pelz. Jadi kalau anaknya tergopoh-gopoh datang melaporkan masalah ini dan itu, biasanya mereka itu tenang-tenang saja, tapi justru jadi stres blingsatannya itu kalau muncul Cak Kodir, tukang kredit yang mau nagih utang pinjol. Oh alah. Dari dulu sebenarnya ya para dokter dan perawat udah tahu kalau hormon-hormon stres, kortisol, adrenalin, dan serangkaiannya itu bikin kadar gula meninggi. Dan ini itu sebenarnya bukan nggak ada gunanya. Kalau tiba-tiba muncul buaya raksasa gitu,
gula darah yang tinggi bisa bikin laring hibridnya orang-orang itu jadi lebih kenceng, terus jadinya selamat. Yang masalah itu kalau hormon stres ini tingginya terus-terusan, bayarnya udah jadi sapu, masih aja hormon stres meninggi, itulah yang namanya chronic stress. Sering dibahas sih, tapi di sini yang perlu kita perhatiin itu chronic stress yang tersembunyi, yang muncul karena fenomena senjata makan tuan gitu deh. Apa tuh chronic stress yang sifatnya senjata makan tuan? Orang itu niatnya mau healing, mau sehat, tapi kebablasan. Jadi yang semula dia ngarep kalau dapat sehat, ujungnya malah dapat stres kronik, yang mana kerusak kemana-mana tanpa dia sadari. Kesimpulannya di sini, hati-hatilah dengan potensi-potensi stres yang tersembunyi tapi terus-menerus. Kenapa? Karena dia pengaruhnya bisa lebih buruk dari makanan yang udah termasuk paling buruk kayak gula. Gitu deh. Mungkin nanti ke depannya ada contoh-contohnya ya. Apa aja tuh kayak gitu. Terima kasih.